Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperoleh kembali. Barang siapa menyambut kalian, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang yang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sungguh ia tak akan kehilangan upahnya." Setelah Yesus selesai mengajar ke-12 rasulnya, ia pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil ke dalam kota-kota mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam bacaan Injil di sana tampak Tuhan Yesus mengatakan bahwa jangan kalian menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai ke atas bumi. Memang kita bisa melihat bahwa kehadiran Tuhan membuat hati orang itu bergolak. Yang tadinya orang itu hanya sekedar taat misalnya kepada tradisi yang ada dalam budaya tertentu, dia harus meninggalkan untuk mengikuti Tuhan, dan dia mau memasukkan Tuhan ke dalam budaya itu ternyata tidak bisa, maka ada bergolakan juga. Lalu juga kita juga bisa melihat bahwa misalnya untuk mengikuti Tuhan, orang harus berani untuk menghadapi yang lainnya. Misalnya dia harus berani untuk untuk konflik dengan orang tuanya, segala macam itu. Karena untuk taat kepada Tuhan, mau mengikuti Tuhan. Nah, ibu bapak saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat tradisi kekatolikan di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini, kan mulai dari abad 20. Nah, sebelumnya itu kan tidak ada orang asli Indonesia yang di Pulau Jawa ini yang ikut Tuhan Yesus. Saya kira juga pendahulu-pendahulu dalam keluarga yang menjadi Katolik, pasti dia akan bertentangan dengan orang tuanya juga. Bahkan mereka berani untuk berseberangan, bahkan berani untuk mengalami konsekuensi diusir dari keluarga pula. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tradisi seperti itu ini sudah diungkapkan oleh Tuhan, sudah dinubuatkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi yang jelas adalah mengapa orang itu mau untuk bertentangan. Memang kelihatannya ini seolah-olah tidak ada damai. Damai itu tidak berasal dari tidak adanya peperangan, tidak. Damai tidak bermula dari tidak adanya peperangan, tapi damai berasal dari hati paling dalam. Sehingga kalau damai itu diukur dari tidak ada pertentangan, tidak ada peperangan, itu damainya kadang-kadang bisa dikatakan semu. Tetapi kalau damai itu berasal dari hati, kendati dia mengalami banyak tantangan, banyak rintangan, dia tetap merasa damai. Karena damainya berasal dari hati. Dan damai itu artinya berani untuk melawan arus pula. Kalau arus itu justru bertentangan dengan Allah. Nah, saudari-saudara dalam Tuhan, maka kita bisa melihat
bacaan Injil hari ini mau menekankan kepada kita atau mengajak kepada kita, turutilah justru adalah Allah itu sendiri. Allah itu. Jadi bukan soal tradisi, bukan soal budaya, bukan soal ini mayoritas segala macam, enggak. Tapi hati kita berbicara apa. Maka dengan mudah kita bisa melihat bahwa orang-orang Katolik itu mau untuk bisa menghormati hati nurani orang yang bisa dikatakan berbeda dengan kita. Jadi kita bisa melihat, bisa menghormati itu pula. Maka tampak bahwa pengikut Tuhan justru mampu untuk memberikan, menekankan kebenaran yang ada. Maka ibu bapak saudara sekasih dalam Tuhan, maka kita bisa melihat bahwa salah satu salib yang berat dalam kehidupan adalah mencoba untuk tetap pada prinsip Tuhan walaupun itu bertentangan dengan orang-orang yang dekat, dengan orang-orang yang kita cintai. Yang penting adalah memenangkan kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itulah yang nantinya menuntun kita menuju kepada kebahagiaan, menuntun kita untuk kita berani menjadi pewarta, untuk mewartakan dan memberitakan Injil di mana saja kita diutus untuk hidup. Nah, saudari-saudari kasih dalam Tuhan, Tuhan mengajak kita untuk melakukan itu. Selamat merenungkan.